Sekarang kita lanjutkan rahasia yang ketiga. Yang ketiga saat ini adalah rahasia iftar. Apa itu iftar? Buka puasa. Dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la yajalun nas bi khairin ma ajalul iftar, yaitu umatku ini akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nabi yang ngajarin berbuka jangan ditunda-tunda, saudara. Begitu datang waktu maghrib, segera berbuka. Buka. Nabi mengatakan selama mereka menyegerakan berbuka, kebaikan akan selalu menyertai mereka. Subhanallah. Kenapa harus disegerakan, saudara? Karena kalau berbuka puasa tidak disegerakan, berarti kita memperpanjang waktu lambung untuk tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, saudara. Berarti kalau kita menunda berbuka puasa kita, berarti kita memperpanjang, saudara. Putih, saudara. Kemudian beliau dorong dengan air putih, saudara. Ada apa dengan kurma? Ada apa dengan air putih, saudara? Dan lebih menariknya lagi, setelah Nabi buka puasanya dibatalkan dengan kurma dan air putih, Nabi tidak langsung makan yang berat, saudara. Beliau sholat maghrib dulu dengan zikirnya. Setelah sholat maghrib dengan zikirnya, baru beliau mulai makan makanan yang berat, saudara. Baru beliau makan roti, baru makan daging, baru makan yang lainnya. Kenapa? Ada apa, saudara? Ternyata setelah diselidiki oleh para ahli medis dunia, yang muslim maupun non muslim, saudara, manakala seseorang berpuasa dari pagi sampai sore, lambung tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman. Lambung mengalami pengerutan, saudara. Bukan itu saja, jalan-jalan darah mulai menyempit, saudara. Bukan itu saja, organ-organ pencernaan, saudara, itu semuanya mengalami gangguan. Sehingga kalau kita ingin meminta organ pencernaan tadi untuk mencerna makanan yang berat, tidak boleh dikagetkan, saudara. Mesti dirangsang dulu. Kalau mobil lama gak dipanasin, kita mau ajak jalan, saudara, gak bisa begitu di starter langsung bawa di jalan, saudara. Starter dulu, angetin dulu mesinnya, angetin beberapa menit, 5 menit, 7 menit, habis itu baru dibawa jalan bareng, saudara. Sama, lambung manusia tidak beda, saudara. 13 jam lebih dia tidak mendapat asupan makanan, asupan minuman, dia mengalami pengerutan, saudara. Terjadi penyempitan di mana-mana, tidak boleh dikejutkan, mesti dirangsang dulu, saudara. Dirangsang, hei lambung, sebentar lagi kau akan makan berat, kau akan makan nasi, kau akan makan daging, kau makan segala makanan yang berat. Dirangsang dulu, ayo siap-siap untuk makanan berat, saudara. Bagaimana untuk merangsang lambung, saudara?
Ternyata para ahli medis sepakat cara melangsang lambung yang lama tidak mendapat asupan makanan dan minuman. Yang paling utama, yang paling tepat saudara, adalah dahulukan makanan yang manis. Bukan sembarang manis, manis yang mengandung glukosa yang tinggi. Bukan sembarang glukosa, glukosa yang ada di buah kurma saudara. Subhanallah. Begitu seseorang yang sedang berpuasa memakan kurma saudara, masuk ke dalam lambungnya saudara, itu yang namanya glukosa adalah satu zat yang paling gampang dan paling mudah diserap oleh lambung saudara. Dibandingkan dengan zat-zat yang lainnya, lambung akan serap itu saudara. Lalu untuk apa air putihnya? Air putihnya adalah untuk mempercepat sirkulasi agar glukosa tadi segera mengalir ke seluruh jaringan darah yang ada di tubuh, termasuk sampai ke jaringan otak sekalipun saudara. Subhanallah. Saudara, merangsang lambung supaya siap mencerna makanan yang berat itu perlu waktu antara 5 sampai 10 menit saudara. Itulah sebabnya setelah Nabi berikan kurma, Nabi berikan air putih, Nabi rangsang dulu, Nabi sholat dulu saudara. Saya mau tanya, kalau kita sholat maghrib dengan zikirnya yang singkat, ada 10 menit? Cukup waktu 10 menit saudara? Cukup saudara. Jadi Nabi melaksanakan sholat maghrib, Nabi melaksanakan zikir setelah maghrib saudara. Di dalamnya terdapat hikmah yang memberikan waktu untuk berinteraksi dengan asupan glukosa yang ada dalam kurma saudara. Untuk mensirkulasikan glukosa dengan bantuan air putih, supaya seluruh organ pencernaan menjadi normal, siap untuk menerima makanan yang berat saudara. Subhanallah. Dan satu lagi tambahan, kenapa harus sholat? Kenapa gak diam saja 10 menit? Ingat, karena di dalam sholat ada gerakan saudara. Gerakan ruku, iktidal, sujud, duduk, itu lebih cepat mempercepat sirkulasi. Dan yang dahsyatnya adalah sujud saudara. Begitu sujud saudara, itu pompa darah jantung ke otak deras saudara. Deras. Langsung air es 2 gelas. Waduh. Jangan-jangan ini orang kampung Gunung Buntung ini begitu azan langsung seblak 2 bakul. Gak pakai kurma lagi saudara. Wah, kacau itu lambung saudara kena seblak. Tapi kalau udah kena kurma gak apa-apa. Abis kurma, sholat, rapih, makan seblak ceker saudara. Saya juga senang sama seblak ceker saudara. Alhamdulillah. Saya tanya kalau begitu, cara buka Nabi indah tidak? Bagus tidak? Penuh hikmah tidak? Luar biasa tidak? Shallu ala Nabi. Masya Allah saudara. Takbir.